Oke, lanjut. Jadi di bagian hapus data, kita akan coba memunculkan pesan kayak seperti ini ya, namanya alert dialog. Jadi teman-teman kalau nggak tahu alert dialog tuh kayak gini, alert dialog Android. Dia akan munculnya pesan seperti ini nih. Nah, bisa pilih iya, tidak, gitu ya. Jadi akan kita pakai ini untuk mengasih sebuah pertanyaan, apakah kamu yakin untuk menghapus datanya ya gitu. Jadi pertama kita kembali lagi ke project di GitHub. Kita coba lihat di bagian eh, tampil data. Sorry, delete data ini. Nah, kita coba copy ya. Ini copy. Kita taruh di on delete merah. Kita alt enter aja. Pilih yang mana? Pilih yang atas. Nah, ini simpan coba kita hapus dulu ya. Kita anggap saja tidak ada proses simpan. Hanya memunculkan dialog saja. Dan kita jalankan lagi. Seperti ini. Install. Ya, coba kita coba klik ya. Nggak muncul apa-apa kan ya. Kecuali yang hapus. Kalau dihapus kita klik, muncul pesan seperti ini. Ya, seharusnya bukan ya, hasilnya di sini yes dan no. Berarti di sini adalah tidak. Kalau misalkan kita mau menambahkannya netral, netral itu kalau misalkan eh, tidak, misalkan kayak apa ya netral ya? Netral itu kayak tidak dipilih gitu. Kayak kita mau lakukan konfirmasi absen ya, contoh seperti ini. Misalkan nama Ahmad, dia masuk tidak. Jadi ada dua pilihan, masuk atau tidak. Kalau misalkan kita tidak melakukan proses, kita cukup bisa cancel. Berarti kita tinggal copy aja nih ya di bawah. Dan ini kita coba ganti nambah nambah set net netral. Natural, natural namanya. Netral sih, natural. Netral sih natural ya. Di sini kita kasih namanya batal. Maksudnya tidak diproses gitu. Contohnya kayak gini. Kita coba ya. Jalankan lagi. Oke, sudah jalan. Oh, nah munculnya kayak gini. Jadi kondisinya misalkan kalian punya pertanyaan, apakah Ahmad ini masuk? Iya atau tidak? Kalau misalkan tidak, berarti anggapannya Ahmad itu tidak masuk sekolah. Kalau misalkan iya, maka Ahmad itu masuk sekolah. Kalau misalkan tidak mau diproses, maka cukup batal saja. Nah, kayak gitu ya. Selanjutnya, kita coba panggil function hapus ya. Jadi function hapus ini sama kayak kita melakukan simpan data. Kita taruh di bawah ya, biar rapi. Kalau misalkan ada yang error, ya kita alt enter aja seperti ini. Jadi sama hal dengan kayak disimpan, kita bungkus ke dalam bentuk function, ya, function retrofit. Kemudian API retrofitnya kita panggil, karena dihapus data kita cuma butuh satu field saja, tidak lebih. Maka di sini juga harusnya satu satu field, satu data yang akan kita bawa. Ya, kalau misalkan dia sukses, nanti responnya bagaimana. Kemudian kalau misalkan gagal, nanti prosesnya bagaimana. Oke ya, kita baca lagi codingnya. Setelah saya memanggil IP endpointnya retrofit, kemudian kita panggil functionnya, kemudian di sini bawa callback. Callbacknya ada dua, yaitu ada respon sama violate ya, fail. Kalau misalkan terjadi kesalahan, misalkan di Android atau APA, itu bisa ditambahkan, bisa munculnya di sini. Kalau misalkan gagal, itu misalkan sukses satu, berarti berhasil disimpan. Nah, setelah berhasil disimpan, teman-teman, ini tidak akan bisa hilang secara otomatis kalau kita tidak memanggil tampil. Jadi, kita panggil lagi untuk function tampilnya di sebelah sini, tampil. Jadi, tampil ini untuk memanggil manggil tampil data. Ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan tampil data, setelah data dihapus, itu masih tetap ada di sini, tidak hilang. Jadi kita butuh namanya panggilan function lagi, yaitu tampil. Setelah kita melakukan penambahan function, jika kondisinya yang kita delete itu adalah iya, maka prosesnya itu ada di sebelah sini, teman-teman. Berarti kita taruh di sebelah sini, kita panggil function
hapus, ya, hapus itu. Dengan catatan kita akan membawa ID yang telah kita tampung ke dalam adapter. Kemudian adapter itu akan dikirim ke eh, apa namanya interface interval. Interface apa interval ya? Sorry, sorry, sorry. Interface. Ya, nanti interface-nya dibawa ke dalam main activity, kemudian diimplementasi. Dia akan membawa data yang apa yang kita klik di sini. Gimana caranya melakukan identifikasi bahwasanya ini benar-benar ID? Kita bisa lihat di bagian adapter. Di sebelah sini kita manggil ID CR UD. Kalau kita akan lihat di API, itu adalah ID CR UD. Ya, kita panggil ya. Berarti di sini adalah ID. Kalau di sini ID berarti ini adalah panggilan ID. Butuh toString nggak? Kayak misalkan kita nambahkan toString. Kalau misalkan toString-nya abu-abu ini gimana maksudnya? Nah, kalau misalkan abu-abu, kita coba alt enter, dia harus dihapus gitu karena itu tidak terlalu pengaruh. Beda dengan kayak jenis kelamin. Jenis kelamin kan stringnya kan dikasih tanda tanya itu, dia benar-benar string atau bukan. Setelah ini kita coba jalankan. Oke, masih install. Coba kita coba ini ya, coba hapus. Misalkan tidak, nah tidak terjadi apa-apa ya, batal, tidak terjadi apa-apa. Kalau misalkan iya, nah datanya akan hilang. Kita lihat coba di database. Nah, maka datanya cuma tinggal Naruto saja. Coba kita hapus semua. Nah, aplikasi overclose. Kalau error, gimana cara solusinya? Coba kita lihat di sebelah sini yang error. Kita klik. Di sini error di bagian adapter. Adapternya nih bingung. Loh, datanya kok kosong. Gimana cara mau proses? Nah, caranya adalah kalian akan buat sebuah validasi data dengan cara kita bikin seperti ini. If result result kemudian sorry, saya agak lupa di sini. Kalau misalkan datanya banyak, berarti eh, kita coba lihat di sini ya. Kayaknya kita butuh namanya get, bukan get sih. Coba kita lihat di adapter ya. Kalau di adapter kan nampung banyak data nih. Dia ditampung ke dalam bentuk size. Ya, di dalam bentuk size. Jadi size ini kayak menghitung semua datanya ya. Kemudian jika dia lebih besar dari nol, maka adapternya akan muncul. Kalau misalkan kosong, ini masih error ya. Coba kita kasih tanda seru seperti ini. Nah, ini juga kayaknya harus dihapus. Nah, kalau misalkan kosong gimana? Kalau kosong kita kasih pesan bahwasanya eh, data kosong. Jadi datanya kosong. Biar tidak terjadi overclose. Terus, jadi kita pakai long, kemudian kita show. Nah, kayak gitu. Coba kita tampilkan lagi. Diinstal, masih tetap error. Oke, kita coba tutup dulu. Nah, error ya. Oke guys, masih error. Kita coba lihat di sebelah paketnya. Di sebelah sini. Kalau misalkan data kosong, ini responnya apa? Oh, respon status sukses. Berarti saya salah. Bukan berarti bukan gini. Ini kita taruh sebelah sini ya. Kita taruh di dalam. Kemudian kita panggil ya respon yang ada di sini. Contoh seperti ini teman-teman. Body ini ya. Berarti itu ada di sini. Thread. Nah, kita ganti. Ini merah, double enter. Jadi kita tambahkan ini ya. Tambahkan tanda seru 2. Nah, jika misalkan respon bodinya satu, sorry, suksesnya satu, maka datanya muncul.
Kalau misalkan nol, maka munculnya adalah data kosong. Kalau misalkan kita mau ngambil respon yang ada di API gimana? Caranya adalah di sebelah sini kita ganti dengan request, sorry, respon, kemudian body, pesan. Jadi pesan yang dibawa sama API ini kita bawa lagi ke Android. Ya, coba kita jalankan. Bismillah. Nah, tidak ada data nih. Aman berarti kan? Tidak ada data. Coba kita tambahkan data. Nah, kalau dihapus, berhasil dihapus, tapi datanya tidak ada. Nah, ini nih. Ini nih masih ngebuk tuh. Kalau kayak gini kan ngebuk tuh. Apa? Oh, sorry, bukan aplikasi yang ini ya kayaknya. Di aplikasi nih. Ya, kosong ya. Coba kita tambahkan lagi. Nah, kalau kita hapus, nah, berhasil dihapus, cuman datanya di sini tidak hilang. Gimana caranya? Nah, caranya kalian bisa menambahkan seperti gini. Eh, kebiasaan saya, ya kebiasaan saya itu kebiasaannya di sini tulis bisa di clear ya, atau adapter yang kita punya, sorry ya, adapter, oh nggak ada ya. Hmm, coba kita tanya sama Mbak Google. Misalkan eh, how to clear data adapter. Kita lihat di sini, ya, kita buka semua. Kalau kita baca di sini disarankan pakai apa? Hmm, nah, ini nih. Berarti ini ini maksudnya gimana ya gitu. Hmm, 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 hmm. Oh, sip. Oh, oh, oh. Kita coba cari yang ada centang hijau. Nah, ini nih. Berarti ray-nya dinulkan. Ya, kita coba dong. Kita coba. Berarti apa yang kita hapus? Oh, sorry guys. Ini kan data ray-nya kan udah ditampung di sini nih. Seharusnya bukan ini. Nah, kita bisa pakai ini. Kita copy. Kemudian kita ganti dengan adapter. Oke ya. Ini kayaknya kuning. Oh, nggak ada masalah ya. Coba dihapus. Dijalankan. Ya, misalkan data kosong gimana nanti? Wah, error nih. Wah, error lagi. Hmm, cara ngatasinya. Oh, ya nggak mau ya. Kalau misalkan kosong ya nggak mau dia sih. Oke, gini aja lah. Cara pertama adalah eh, ini ini boleh kalian tiru aja. Rating, recycle view. Kalau misalkan datanya ada, kita pakai namanya visible. Ya harusnya di view, enter, kemudian visible. Kalau misalkan kosong, nah kosong ya kan? Ikut saja, ditutup. Maksudnya di hidden kayak gitu. Mungkin saya kebiasaannya gitu ya. Kalau misalkan apa ya, data tidak ada, saya tinggal invisible gitu. Saya contohkan ya teman-teman ya. Nah ini ada. Kalau misalkan saya hapus, nah hilang. Hilang itu bukan datanya yang hilang, tapi recycle view-nya yang saya hidden. Kalau ada datanya, coba kita tambahkan lagi banyak ya datanya ya untuk ngetes.
Kita hapus satu, nggak ada masalah. Kalau hapus lagi, ya menghilang. Jadi di visible saja sih. Ya, kalau saya sih biasanya di visible. Oke, untuk hapus data udah selesai, lanjut kita nampilkan ke detail. Sudah detail, terakhir ke edit. Nah, habis itu udah selesai.